Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Yeni. Apa kabarnya hari ini Bu Dina? Oh, alhamdulillah sehat Bu Yeni. Bu Yeni bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga sehat Bu Dina. Eh, eh, Sebenarnya Bu Yeni kan ada apa ya Bu Yeni ya? Bu Yeni Begini, Bu menemui Dina. saya hari ini. Apa Bu Dina tidak sibuk hari ini? Untuk sekarang enggak Bu Yeni. Nah, begini Bu Dina, saya ingin curhat. Ini tentang pembelajaran agama Islam di kelas 2. Saya mengalami beberapa kendala. Oh, jadi Bu Yeni ingin curhat saudara ya tentang pembelajaran kelas 2. Gimana tujuan Bu Yeni kita melakukan diskusi sekarang, apa tujuannya Bu Yeni? Nah, tujuannya sebenarnya kan supaya anak bisa memahami dan mengenal dengan gerakan atau bacaan sholat. Itu tujuannya yang ingin saya ceritakan kepada Bu Dina, kan kira-kira masuk saya. Oh, jadi di sini Bu Yeni, jadi anak-anak kelas 2 itu masih belajar tentang gerakan sholat dan bacaan sholat ya Bu Yeni ya. Jadi Bu Yeni ingin berbagi bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan yang ada anak kelas 2 ya Bu Yeni ya. Iya, gitu. Begitu ya. Kira-kira yang selama ini yang sudah Bu Yeni lakukan untuk pembelajaran di kelas 2 itu apa? Selama ini yang sudah saya coba ya Bu Dina, ini kan tentang sholat. Saya coba menerangkan kepada siswa tersebut, kemudian juga mempraktikkan kepada anak-anak supaya mereka bisa memahami. Itu yang sudah saya coba ya Bu Dina. Oh, jadi di sini Bu Yeni menerangkan, menjelaskan kepada anak tentang sholat, Iya, sholat, bagaimana cara jangan sudah juga Bu Yeni mempraktekkan, memperlihatkan kepada siswa anak ya. bagaimana bentuk yang takbir itu ya Bu Yeni ya. Iya Bu Dina. Kira-kira dari apa yang sudah Bu Yeni lakukan, kalau kita dilihat kita targetkan ya, dilihat dari levelnya antara 5 dan 10, kira-kira di level berapa yang Bu Yeni sekarang ini? Setelah saya sampaikan atau terapkan hal seperti itu Bu Dina, yang saya lihat cuma sekitar di level 6 Bu Dina. Masih banyak siswa itu yang belum memahami atau mengerti gitu Bu Dina. Oh, jadi masih di level 6 ya Bu Yeni ya. Kira-kira supaya tujuan Bu Yeni itu tercapai, kira-kira apa yang mungkin bisa Ibu Yeni lakukan lagi seperti itu? Dalam hal ini ya yang ingin saya lakukan supaya siswa tersebut bisa memahami, terutama dalam gerakan sholat itu ya Bu Dina, saya ingin menampilkan video tentang gerakan sholat dan juga gambar bagaimana seperti ruku, sujud itu bagaimana kan, supaya siswa juga bisa memahami dan mungkin juga bisa kita praktekkan oleh siswa ke depan. Jadi siswa ini bisa melihat begini gerakan sujud, ini rukunya, takbirnya bagaimana. Dan juga saya kan ingin menggunakan kayak modul ajar berdiferensiasi kepada siswa. Cuma dalam penerapannya itu saya belum memahami Bu Dina bagaimana caranya kita menerapkan modul ajar tersebut kepada siswa. Belum paham gitu Bu Dina. Oh, jadi nanti Bu Yeni supaya tercapai tujuan Bu Yeni, selain Bu Yeni yang menerangkan, mempraktekkan, nanti Bu Yeni juga akan menyediakan video tentang gerakan sholat. Ada yang akan Ibu Yeni lakukan supaya tujuan yang ingin Bu Yeni dapatkan itu apa, masih ada yang ingin Bu Yeni lakukan nanti? Ya. Sebenarnya Bu Dina, tujuan yang ingin dapatkan itu kan siswa itu bisa paham bagaimana tata cara sholat itu mulai dari takbir sampai salam kan, bisa melaksanakannya, tidak ada yang tertukar-tukar atau salah gerakannya itu ya. Jadi nanti juga mungkin kita akan mempraktekkannya kepada siswa itu, bisa secara kelompok atau bisa juga secara perorangan. Bisa juga kan kepada sebagian siswa itu kan sudah bisa memahami kan
Nah, jadi nanti dia bisa membantu temannya yang masih kurang gitu Bu Dina. Sebagai pemandu lah gitu, membantu kita sehingga temannya yang masih kurang itu bisa juga, oh ini gerakannya seperti ini, bisa diajarkan gitu Bu Dina. Oh, jadi bisa dengan tutor sebaya. Iya, teman sebaya. Tutor sebaya. Oh, jadi tadi Bu Yani mengatakan kalau kita lihat dari pembelajaran Bu Yani di kira-kira levelnya masih level 6 ya. Ya, kira-kira Nanti seperti kalau itu. sudah Bu Yani melakukan, kira-kira level berapa yang Yani inginkan gitu? Nah, kalau masalah level ya kalau dapat siswa itu semuanya bisa paham ya Bu Dina, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ya sekiranya level 10 itu kan kalau Jadi yang dapat ya maksimal Bu ya, Dina Bu, yang ya, maksimal, karena ya, itu sholat itu maksimal. kan adalah kebiasaan atau yang wajib kita laksanakan gitu Bu Dina. Mudah-mudahan nanti ya Bu Yani ya tercapai ya apa yang kita inginkan itu Amin. level 10 semua Ya, anak mudah. bisa memahami tentang sholat karena Iya. itu kewajiban kita Kewajiban. sebagai umat Islam ya Bu Iya, Yani ya. benar. Jadi nanti kita akan buat modul tentang pembelajaran diferensiasi, kita akan buat bersama ya Bu Yani Iya ya. Bu Dina. Terus nanti kita akan praktekkan. Jadi Bu Yani nanti akan praktekkan. Rencana Bu Yani kapan akan praktekkan ini pembelajaran ini? Ada rencana minggu depan di kelas 2 ya Bu Dina. Oh, jadi minggu Iya. depan. Jadi kita nanti Bu Yani akan mempraktekannya minggu depan. Iya. Pembelajaran di kelas 2 ini bagaimana, mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan ya Bu Yani ya. Amin. Jadi untuk sekarang nanti kita bertemunya minggu depan lagi ya Bu Yani. Saya akan melihat Bu Yani melakukan pembelajaran yang sesuai dengan modul yang kita buat sekarang. Jadi Bu Yani akan praktekkan. Iya Bu Yani ya. Ya, terima kasih Bu Dina. Alhamdulillah saya sudah merasa senang Bu Dina karena sudah ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi, terutama dalam pelajaran agama Islam di kelas 2 ya Bu Dina. Insyaallah Bu Dina kita laksanakan. Ya, jadi sampai kita hari minggu depan ya Bu Yani. Iya, sama-sama Bu Dina. Mudah-mudahan biar Kita hasil ya, iya. berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Iya Bu Dina. Oke, ini. Jadi bagaimana Bu Yani? Masih ada yang ingin disampaikan? Nanti coba saya
duduk kayak itu. Tidak apa-apa. Injek sepatu dia. Ya, seperti itu. Perhatikan. Tadi buka sepatunya. Baraja dong buka sepatu. Safira duduk. Nah, perhatikan di sini. Kan? Nah, kaki diinjek. Coba lihat nih. Wah, kok kaki kanan awak, kok kaki kiri awak diimpikan. Kemudian lanjut, tangan berada di lutut. Kemudian pas kita membaca at-tahiyah, ya atau at-tahiyatun, tahiyat terakhir, perhatikan tangan. Siapa yang berjalan? Iya, Fadi. Nanti disuruh ke depan nanti praktekkan semuanya kalau berjalan. Ini dia. Tangannya menunjuk satu. Nah, ini dia. Ini pas tasyahud akhir. Ini kan di tuan salat duduk kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, apakah rasulullah sesuai dengan duduknya? Coba. Tidak apa-apa. Coba lagi kok tangan lurus. Nah, nih menunjuk kaki. Tidak boleh duduk. Begini lagi. Nah, ini dia tentang rukun sholat. Nah, ini bacaan selawat Nabi. Kemudian baru salah kiri dan kanan. Nah, lalu itu ada nih. Biasalah Pak dua. Ya udah kayak biasa waktu yang berjalan sih, yang mau sih, itu nanti dihilangkannya. Dan lupa lah. Oh, tinggal ya. Tadi kan ke depan. Ini ada sholat batu ya. Nanti ada. Semuanya. Nanti akan mau panggil. Depannya. Ibu ada soalnya nih. Ini sholat fardu.
empat, makanan sempurna. Apakah sama rekannya dengan asar? Iya, berarti 4 rakaat. Benar sih Dana. Coba mau lihat nanti. Silakan si siapa ini? Abdil. Ya, sekarang Abdil, silakan diperbaiki kembali jumlah asar itu Abdil. Nah, Abdil pelan-pelan asal Abdil. Coba betul kesana itu Abdil. Toh, coba Abdil. Kirim Abdil. Ini harus dibuka sendiri. Ya, rata-rata asal Abdil. Abdil yang tutup. Nah, ini. Boleh dicek lagi. Dan ditempel lah. Coba, apakah Abdil betul asal sekarang kita cari yang maghribnya. Cari lagi ya. Ibu cari yang tenan kereta api. Yasin. Udah gilirannya nanti. Yasin sholat maghrib. Kami di sini CGP, saya Historina Salina, CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Guru Agama SDN Negeri Matalang, Ibu Yeni Putri. di mana kegiatan pasca observasi ini juga didampingi oleh PP Ibu Sabrina Yulia. Baiklah, di sini kami akan mulai pasca observasi kami, yaitu dengan Bu Yeni Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ina. Alhamdulillah. Begini Bu Yeni, kemarin Bu Yeni kan sudah melakukan observasi. Terima kasih atas waktu Bu Yeni sudah mengizinkan saya melakukan observasi di kelas yang Ibu Yeni ajak pada waktu itu di kelas 2 ya Bu Yeni ya. Dari hasil observasi yang kemarin, bagaimana perasaan Bu Yeni dalam melakukan pembelajaran waktu di kelas 2 kemarin? Terima kasih Bu Ina atas kesempatannya. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas 2. Materinya tentang memahami dan mengingat apabila sholat fardu. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dari awal sampai akhir, sampai kegiatan penutup, itu sudah, saya rasa menurut saya ya Bu Dina, sudah maksimal. Tetapi namanya manusia pasti ada kekurangan atau kelemahannya, mungkin dalam cara penggunaan media atau segala macamnya itu. Tapi kalau menurut saya rasakan itu yang bisa baru disampaikan kepada anak dengan mulai dari kegiatan awalnya, mulai dari pemberian penguatan tujuan pembelajaran sampai kegiatan inti, kemudian sampai penutup. Nah, kemudian bagaimana anak itu melaksanakan penilaiannya ya Bu Dina, itu menurut saya Bu Dina. Kira menurut Dina bagaimana ya? Anda telah melihatnya. Jadi Bu Yeni di sini ada merasa agak puas ya Bu Yeni ya dari hasil pembelajaran Bu Yeni yang kemarin ini. Boleh nggak Bu Yeni saya memberikan suatu pendapat tentang pembelajaran yang sudah Bu Yeni lakukan kemarin itu? Oh, sangat bagus sekali Bu Dina. Sebenarnya itu bisa untuk pembelajaran bagi saya. Mungkin namanya manusia pasti ada kekurangannya. Boleh Bu. Terima kasih Bu Yeni. Kemarin pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan di kelas 2 itu kemarin itu sudah sangat bagus sekali. Dimana pada waktu kemarin itu Bu Yeni sudah melakukan anak itu nampak begitu aktif ya Bu Yeni ya. Anak disuruh melakukan atau mempraktekkan langsung tentang praktek bagaimana cara duduk
juga di situ saya melihat Bu Yeni juga memaparkan melihatkan video kepada anak dan juga gambar-gambar bagaimana praktek sholat itu yang baik. Jadi di sini ini saya melihatnya itu sangat sudah maksimal rasanya Bu Yeni melakukan pembelajaran. Nampak juga anak itu sangat aktif. Juga di situ saya melihat anak itu juga ada kerjasamanya dengan teman-temannya, saling mendukung mereka nampaknya ya Bu Yeni ya. Itu yang nampak berkesan sekali bagi saya waktu Bu Yeni melakukan pembelajaran di kelas 2 itu. Dari Bu Yeni, dari hasil pengamatan saya itu bagaimana perasaan Bu Yeni mendengarkan paparan saya ini tentang pembelajaran yang sudah Bu Yeni lakukan? Kalau saya mendengarkan istilahnya kan ada sedikit pujian bersyukur Bu Arana, terima kasih banyak Bu Dina, itu baru itu capaian yang bisa saya sampaikan pada siswa dalam tujuan pembelajaran tentang bagaimana tata cara atau mengenalkan gerakan sholat yang benar pada siswa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Dina. Saya sudah merasa senang. Insya Allah untuk kedepannya mungkin kalau ada kekurangannya akan saya lebih tingkatkan lagi. Bu Yeni, kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu Yeni lakukan nanti untuk pembelajaran berikutnya apa? Kalau tindak lanjutnya untuk pembelajaran berikutnya, saya akan mengelompokkan siswa tersebut ya Bu Dina. Mungkin sebagian siswa itu sudah banyak yang memahami, tapi juga mungkin sebagian masih ada yang tidak. Jadi nanti yang sudah agak paham itu siswanya yang akan membantu temannya. Berarti dia akan berkolaborasi kembali, mengajak temannya, menunjukkan ininya bagaimana. Juga nanti akan kita bawa langsung ke musola, karena cara praktek sholatnya Bu Dina nanti rencana atau tujuan selanjutnya. Jadi anak itu bisa langsung sholat, kemudian langsung memahami gerakannya dan mempraktikkannya langsung bersama teman-temannya. Kalau perlu juga nanti akan kita tunjuk imamnya bagi teman-teman yang sudah yang fasih bacaan sholatnya gitu ya, nanti kita bisa praktikkan bersama-sama itu untuk selanjutnya. Jadi tindak lanjutnya nanti akan ada kolaborasi antara teman-teman, Ya, kita ikut teman sertakan ya teman-teman semuanya, dan juga mungkin tadi Bu Yeni membantu. mengatakan adanya tutor sebaya ya Nah, temannya, ya. jadi temannya bisa membantu teman Teman yang masih kurang paham. paham. Ada juga Bu Yeni mengatakan tindak lanjut nanti kita bisa melakukan langsung praktek Ya, di musola. Jadi atau ada anak yang sudah fasih bisa menjadi imam, jadi praktek langsung ya Bu Yeni ya. Berencana kita jadi tindak lanjut untuk selanjutnya ya Bu Yeni. Dari kira-kira dari tindak lanjut yang seperti yang tadi itu, ada nggak lagi yang bisa mungkin ada dalam pikiran Bu Yeni yang akan Ibu Yeni lakukan selain dari berkolaborasi antara teman anak-anak itu atau tukar sebaya atau mempraktek langsung, atau apa masih ada lagi yang terpikirkan oleh Bu Yeni? Iya Bu Dina. Ini mengenai modul aja pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Dina. Karena saya beragama jadi masih belum paham gitu Bu Dina. Yang saya tahu cuma kan mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan atau minat dan bakatnya. Cuma dalam prosesnya itu saya masih belum paham gitu Bu Dina. Jadi mungkin kalau Bu Dina bisa memberikan saya pemahaman, ya insyaallah mungkin bisa nanti dilaksanakan gitu ya. Seperti yang kemarin kita kan sedang mulai membuat Wafitra, kita kan sudah melakukan membuat modul diferensiasi ya Bu Yeni ya. Jadi di sini kemarin kan waktu observasi Bu Yeni sudah mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhannya ya Bu Yeni ya. Jadi Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat.
Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Jadi ya itu ya Buyani kira-kira setelah Bu Yani melakukan observasi kemarin, apakah level dari tujuan Bu Yani itu sudah tercapai seperti itu? Kemarin kan levelnya masih 6 ya, masih kurang ya, dengan sekarang perkataan. apakah kalau sudah dilakukan bagaimana? Apa meningkat? Kalau tujuannya tercapai Bu Dina ya, kalau kita keinginan levelnya 10 ya, supaya anak-anak itu lebih memahami lah apa yang kita sampaikan itu dapat. Pokoknya anak tuh paham dengan materi yang kita sampaikan. Kalau bagaimanapun dengan caranya, terserah dengan media yang digunakan, dengan metodenya. Nah, itu sehingga siswa itu lebih semangat, lebih bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sholat itu kan kewajiban ya Bu Dina, harus juga dikerjakan oleh siswa. Jadi kalau dapat siswa itu mau menerapkannya sesuai dengan tata cara urutannya, dari awal sampai akhir itu tidak ada yang salah ya Bu Dina. Jadi tujuan dari pembelajaran Bu ini sudah tercapai ya Bu Yani ya. Selanjutnya Bu Yani kira-kira nanti tindakan selanjutnya apa yang akan Bu Yani lakukan lagi untuk kedepannya? Kapan Bu Yani akan melaksanakannya lagi gitu? Insya-Allah minggu depan sudah. Jadi selanjutnya minggu depan akan kalian akan kita coba. Jadi di sini dari observasi yang sudah dilakukan tadi, pembelajaran yang sudah Bu Yani lakukan, jadi tujuan dari yang ingin Ibu Yani capai tadi sudah terlaksana ya. Ya, mudah-mudahan ya seperti yang Ibu Yani katakan tadi, sholat ini kan wajib bagi kita semuanya ya, apalagi kita sebagai umat Islam. Jadi mudah-mudahan anak kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan ajaran agama kita ya Bu Yani ya. Ya. Nah, jadi mungkin nanti Bu Yani untuk selanjutnya nanti mungkin kita bisa juga Bu Yani kalau masih ada keluhannya nanti saya masih bisa berbicara semua. Kalau masih ada nanti ya kita bicarakan lagi kalau ada misalnya keluhan Bu Yani gitu. Iya Bu Yani. Terima kasih. Kita tetap ya Bu Dina. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil pasca observasi kami dengan Ibu Yani Putri. Mungkin ada tambahan dari Ibu PT atau tambahan dari Ibu PT, kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu yang sudah melakukan pembelajaran dan juga Ibu Dina kemarin sebagai observer ya terhadap Bu Yani saat melakukan praktek pembelajaran dan sudah melakukan observasi juga ya. Berarti Bu Yani mengajar bidang studi agama ya. Iya, agama. Dan dari cakapan yang saya lihat tadi, Bu Yani sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Iya. Tadi saya melihat Bu Yani sudah melaksanakan pembelajaran di mana sudah mengelompok siswa sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya Bu. Dan dari penggalian alutsista yang Bu Dina lakukan tadi itu sudah luar biasa. Bu Yani juga punya semangat yang luar biasa melakukan perubahan terhadap pengerjaan di kelasnya. Dan kita yang sudah Bu Dina lakukan tadi itu sudah sesuai dengan konsep pasca observasi percakapan coaching. Mungkin sedikit penguatan dari saya di mana observasi tadi sudah dilakukan kapan mempraktekkan
kegiatan selanjutnya ya. Sudah, dan mungkin untuk penguatan yang saya sedikit gimana dalam mulai berdifferensiasi. Sebelumnya kan kita mengenal ada tiga pembelajaran dari konten, kemudian produk dan proses. Kemarin saya mengikuti pelatihan itu ada dua lagi, yaitu yang pertama pembelajaran diferensiasi lingkungan, di mana kita perlu melakukan perubahan lingkungan belajar siswa. Artinya kalau siswa biasanya hanya berhadapan saja dengan dengan guru di depan, kita ubah lagi untuk berikutnya yang sesuai dengan tema pembelajaran kita hari itu. Mungkin duduknya berkelompok atau duduknya yang bertiga atau berlima, atau mungkin seperti conference ya. Itu perlu kita lakukan sesuai dengan metode pembelajaran kita. Jadi ada namanya generasi lingkungan belajar. Kemudian konten, proses, produk itu sudah. Kemudian ada namanya diferensiasi asesmen. Ya. Jadi diferensiasi asesmen itu di mana sebenarnya kita hanya mengenal kerja saja ya. Diferensiasi asesmen itu di mana kita perlu juga melakukan diferensiasi terhadap asesmen yang untuk siswa kita gitu. Jadi untuk anak-anak yang low, high atau middle itu perlu kita berikan asesmen yang berbeda. Karena bagi anak yang high itu tingkat soal yang kita berikan untuk anak low mungkin sekilas dia melihat itu sudah bisa dia melakukan. Mungkin tidak sampai 5 menit itu sudah selesai. Nah, terus apa kegiatan mereka selanjutnya? Kalau kita beri nilai, mungkin nilainya itu udah 100 semua gitu. Jadi kita tingkatkan soal asesmennya itu berdasarkan tingkat kemampuan anak didik kita. Mungkin itu untuk penguatan ke depannya. Jadi ada tambahan juga Iya. Mungkin itu saja Wina, kalau untuk kecepatan transformasi itu sudah bagus, sudah sesuai dengan Alberta. Itu saja dari saya. Terima kasih Ibu KP atas penguatan yang diberikan kepada kami berdua. Karena selama ini kan cuma 3 yang tentang pembelajaran berdifferensiasi itu kan cuma 3. Sekarang sudah ada tambahan. Jadi menambah juga ilmu kami jadi ya. Ya, terima kasih Ibu KP. Ulang buka tutup ya. Ya, itulah hasil dari